wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan resum dengan topik sejarah, sumber, dan asas-asas hukum acara perdata. Saya Indrawan, dalam topik ini akan membahas tentang sejarah hukum acara perdata Indonesia. Yang pertama, zaman pemerintah Hindia Belanda. Hukum acara perdata Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda yang hingga saat ini ternyata masih dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, membicarakan hukum acara perdata ini dimulai sejak lahirnya hukum acara perdata itu sendiri. Berbicara mengenai sejarah hukum acara perdata di Indonesia, tidak dapat terlepas dari membicarakan sejarah peradilan di Indonesia. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda dahulu, terdapat beberapa lembaga peradilan yang berlaku bagi orang-orang atau golongan yang berbeda, yaitu yang pertama, peradilan gubernemen, yang kedua, peradilan swapraja, yang ketiga, peradilan adat, yang keempat, peradilan agama, dan yang kelima, peradilan desa. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Awaludin Hermanto untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas rekan saya Indrawan sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Langsung saja ke materinya. Yang saya bahas itu ada dua, peradilan gubernemen dan peradilan swapraja. Langsung saja saya ke materinya. Peradilan gubernemen terdiri atas dua lembaga peradilan. Yang pertama, lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Terdiri atas Raad van Justice dan Residen Cigarettes sebagai pengadilan tingkat pertama atau hakim sehari-hari dan sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang berkedudukan di Batavia, yang sekarangnya Jakarta. Yang kedua, lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan bumi putra yang dilaksanakan oleh sebuah landrat sebagai pengadilan tingkat pertama didampingi oleh beberapa badan pengadilan untuk perkara-perkara kecil. Misalnya, pengadilan kabupaten, pengadilan distrik, dan beberapa lagi. Sedangkan tingkat banding dilaksanakan oleh Raad van Justice. Adapun yang dimaksud pengadilan kabupaten dan pengadilan distrik hanya menyelesaikan perkara-perkara kecil, yaitu perkara perdata yang tuntutannya di bawah nilai 100 gulden, menjadi wewenang dari kedua pengadilan tersebut untuk menyelesaikannya. Pengadilan swapraja. Pengadilan swapraja setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pengadilan-pengadilan swapraja di Jawa, Madura, dan Sumatera dengan resmi dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947. Kemudian dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mulai berlaku pada 14 Januari 1951. Dan menyusul penghapusan pengadilan swapraja di daerah-daerah lain, misalnya Sulawesi, Nusa Tenggara. Ukuran tentang kekuasaan peradilan swapraja terletak pada permasalahan apakah tergugat adalah seseorang kaula atau dalam Inggrisnya itu order hongkeriget dari swapraja di mana ia berada atau dari pemerintah pusat. Adapun mereka yang termasuk kaula, pemerintah pusat menurut pasal 7 ayat 3 dan 4 Peraturan Swapraja tahun 1938 adalah orang Eropa Timur asing, kecuali keturunan raja, pegawai-pegawai pemerintah pusat, dan buruh dari beberapa macam perusahaan. Sementara itu, orang-orang Indonesia asli yang bukan pegawai negeri dan bukan buruh semacam itu adalah kaula swapraja. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilakan untuk rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Awaludin Hermanto yang telah memberikan paparannya. Kemudian di sini saya akan memberikan penjelasan terkait peradilan adat. Peradilan adat hanya berada di daerah-daerah luar Jawa dan Madura
seperti zaman Hindia Belanda yang tercantum dalam pasal 130, kemungkinan bahwasanya di beberapa daerah di Indonesia ada peradilan adat. Pada zaman pemerintahan bala tentara Dai Nippon dan setelah Republik Indonesia merdeka, di beberapa daerah dari 13 keresidenan tersebut secara de facto pengadilan adat dihapuskan dan kekuasaan mengadili diserahkan kepada pengadilan negeri sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat 1951. Kemudian, segala pengadilan swapraja dalam negara Sumatera Timur dahulu, residensi Kalimantan terdahulu, kecuali pengadilan agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan swapraja. Kemudian, segala pengadilan adat kecuali pengadilan agama, jika peradilan itu merupakan hukum yang hidup, merupakan bagian tersendiri dari peradilan adat tersebut. Selanjutnya, peradilan adat hanya diperuntukkan untuk orang Indonesia asli. Maka dari itu, apabila dalam suatu perkara perdata tergugatnya bukan orang Indonesia asli, yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri. Terima kasih, sedikit pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Ibu Agustina Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya. Pasal 7 Peraturan Peradilan Adat menentukan apabila tergugat lebih dari satu orang dan orang-orang itu sebagian dari orang-orang Indonesia asli dan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri. Kecuali apabila salah satu dari orang-orang itu adalah penjamin dalam perjanjian utang piutang atau borok dan orang lainnya adalah peminjam. Dalam hal demikian, perkara harus dipecah menjadi dua. Yang satu diajukan kepada pengadilan dari penjamin atau borok, dan yang lain diajukan kepada pengadilan dari orang yang meminjam uang. Pasal 5 dari Peraturan Peradilan Adat memberi kemungkinan kepada kepala daerah menetapkan bahwa orang-orang Indonesia yang terlibat dalam beberapa macam perjanjian perburuhan dan perjanjian pada umumnya, jika ada alasan-alasan mendesak, orang-orang Indonesia tertentu tidak dapat digugat di pengadilan adat. Peradilan agama Islam, baik pada zaman pemerintahan bala tentara Dai Nippon maupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah tidak pernah mempermasalahkan lembaga yang satu ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keadaan peradilan agama Islam masih tetap seperti pada zaman Hindia Belanda. Sekarang peradilan agama merupakan salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Demikian pemaparan singkat dari saya. Selanjutnya rekan saya akan melanjutkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja bagian peradilan desa. Peradilan desa ini hingga zaman Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia masih dipertahankan di desa-desa pada beberapa daerah di Indonesia. Hakim pada peradilan desa terdiri atas anggota-anggota pengurus desa atau beberapa tetua desa setempat. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 120A akhir pasal 143A RBG yang kemudian ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Hakim pada peradilan desa sebenarnya bukan hakim dalam arti kata sebenarnya, seperti hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan sebagainya yang dapat diketahui dari ketentuan ayat 2 pasal 3A RO Sumber hukum acara perdata.
berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Darurat 1951 tersebut. Menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud oleh undang-undang darurat tersebut tidak lain adalah Het Herzien Indonesisch Reglement atau dalam kurung HIR untuk daerah Jawa dan Madura serta Reglement for de Buitengewesten untuk daerah luar Jawa dan Madura. Jadi untuk acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR. Hukum acara perdata dan selebihnya terdapat dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak boleh dilupakan. Oke, terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan oleh rekan saya, Saudari Lastri. Mungkin langsung saja saya akan melanjutkan ya. Yang di sini adapun yang akan saya bahas yaitu adat kebiasaan hakim dalam memeriksa perkara. Wirjono Projonegoro 1975 berpendapat bahwa adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata juga sebagai sumber dari hukum acara perdata. Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari hakim dalam melakukan pemeriksaan itu akan beraneka ragam. Tidak mustahil adat kebiasaan seorang hakim berbeda, bahkan bertentangan dengan adat kebiasaan hakim yang lain dari pengadilan yang sama dalam melakukan pemeriksaan. Mengikat bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata material yang berarti mempertahankan tata hukum perdata pada asasnya hukum acara perdata secara mengikat dan memaksa. Secara itu, adat kebiasaan hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan tidak akan menjamin kepastian hukum. Itu antara lain perjanjian internasional, perjanjian doktrin atau ilmu pengetahuan, dan instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akan serahkan kepada Saudara Rusman untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh rekan saya Abdurrahman Indrawijaya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan daripada rekan saya tadi. Akan saya jelaskan yang berkaitan dengan asas-asas hukum acara perdata. Asas-asas yang menjadi dasar daripada hukum acara perdata yang pertama adalah hakim bersifat menunggu, hakim pasif. Pengadilan dilarang menolak, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil hukum tidak ada atau dengan jelas. Melanjutkan, wajib untuk diperiksa dengan mengadilinya berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Hakim aktif dalam beracara dengan HIR atau RGB. Hakim Indonesia harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan. 27 pemimpin sidang melanjutkan jalannya persidangan, membantu para pihak dalam mencari kebenaran dengan putusan sampai dengan pelaksanaan putusannya atau eksekusi. Karena dalam sistem HIR atau RGB tidak ada keharusan menunjuk kuasa hukum. Seorang yang buta hukum pun dapat menghadap sendiri ke muka pengadilan.
keharusan hakim aktif dalam beracara dengan HIR atau RGB mulai tampak pada saat penggugat mengajukan gugatannya. Di sini kita lihat berdasarkan pasal 119 HIR atau 143 RGB menentukan bahwa ketua pengadilan negeri berwenang memberi nasihat dan pertolongan waktu dimasukkannya gugatan tertulis baik kepada penggugat sendiri maupun kuasanya. Hal ini bahwa hakim tidak memihak. Di sini hakim hanya menunjukkan bagaimana harusnya bentuk dan isi sebuah surat gugatan. Selain itu, dalam sidang pemeriksaan perkara, hakim memimpin jalannya sidang agar dapat tercapai pengadilan yang tertib dan lancar, sehingga 26 putusan Mahkamah Agung 20 Februari 1970 memberi nasihat dan pertolongan waktu dimasukkannya gugatan tertulis baik pada penggugat sendiri maupun pada kuasa hukumnya. Terima kasih, itu yang dapat saya jelaskan kaitan dengan asas-asas hukum acara perdata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.